hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku setia, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku setia. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan untuk Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, sehingga semua yang kami persembahkan, baik ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mencermati firman Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Kami akan berusaha menjawabnya. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, sehingga kita cermati dari sisi firman Tuhan, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kali ini kami masih ingin meneruskan menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Trilestari di Salatiga. Bu Endah, ini jawaban yang ke-16 ya. Jadi kami menjawabnya dalam beberapa kali doa malam, dalam beberapa kali seri renungan, dan ini sudah bagian yang ke-16. Rupanya ini bagian terakhir untuk menjawab pertanyaan Anda di periode ini. Jadi nanti kami akan menyampaikan agak komplit ya, supaya orang yang mendengar renungan ini setidaknya mendengar di renungan ini saja sudah bisa memahami paling tidak garis besar dari jawaban yang ditanyakan oleh Bu Endah. Pertanyaannya, di alam akhirat nanti katanya manusia itu diberi rohnya baru, tubuhnya baru, semuanya baru, dan akan dapat berkumpul, saling bertemu, itu sinkronisasinya bagaimana? Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau di bumi seseorang ditinggal mati pasangannya lalu menikah lagi, nanti di alam akhirat apakah mereka bertiga dapat bertemu? Itu penjelasannya seperti apa? Nah, saya mengajak kita membaca lebih dahulu 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Jadi judul renungan malam ini adalah Suasana Akhirat bagian 16. Ya, Suasana Akhirat bagian 16, subjudulnya Orang Benar Bersama Tuhan. Orang benar bersama Tuhan. Dan ini sekali lagi ini jawaban lebih komplit untuk Bu Endah Trilestari di Salatiga. Mari kita baca dulu 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 14. Firman Tuhan saya baca untuk kita sekalian.
Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14. Ini biasanya menjadi ayat utama kalau memberikan penghiburan di keluarga yang ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarganya. Penghiburan di tempat orang meninggal, saudara ya. Ini ayat utamanya ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa orang yang sudah meninggal dalam Yesus sesuai dengan iman Kristiani, saya menyebutnya orang benar. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan iman Kristiani, meninggal dalam Yesus, itu sudah langsung bersama-sama dengan Tuhan. Nah itu. Nah, yang lalu kita sudah mendapatkan, nah ini saya ingin mengemukakan supaya nanti saudara, kalau ada saudara yang hanya mengikuti satu kali ini saja, itu sudah dapat menerimanya dengan agak komplit begitu ya. Saya ingin ketengahkan yang ini ya. Jadi yang lalu mulai dari jawaban kami di doa malam bagian pertama, itu kita mendapati beberapa hal sampai yang poin 15 ya. Saya ketengahkan berikut ini. Yang pertama adalah bahwa yang ditanyakan oleh Bu Endah, suasana akhirat itu, yaitu bahwa akhirat adalah alam atau tempat di mana semua roh manusia akan kembali dan berkumpul di sana. Itu dijelaskan di Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 7. Jadi ayat-ayatnya saya baca sekalian. Saudara kalau yang mengikuti, pengen mengerti tentang suasana akhirat, mengikuti satu kali ini saja sudah lumayan komplit gitulah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alam akhirat yang disebut surga adalah alam atau tempat yang diingini banyak orang. Ayat-ayatnya ada di 2 Timotius pasal 4 ayat 18 dan Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 ya. Nah, kemudian yang ketiga, akhirat adalah suatu alam atau tempat asing dan baru yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Firman Tuhan yang menjelaskan hal itu ada di 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Kemudian yang keempat, bahwa akhirat ternyata ada dua tempat. Di alam akhirat itu ada dua tempat, yaitu tempat kebahagiaan atau yang sering disebut surga atau tempat kemuliaan, dan tempat hukuman kekal atau biasa disebut neraka. Itu ada di Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, disambung lagi dengan ayat 37 sampai 43. Itu penjelasan yang keempat. Kemudian yang kelima, kita jumpai bahwa alam akhirat, terutama yang disebut surga, itu dijelaskan adalah tempat kesukacitaan atau tempat kebahagiaan. Nah ini kita bisa ngeceknya di Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15. Kemudian nanti boleh disambung lagi dibaca ayat yang ke-19 sampai 23. Kemudian yang keenam, pada zaman akhir nanti, di akhirat orang-orang benar akan dibangkitkan Tuhan dengan tubuh yang baru. Bisa nanti dipelajari dari Yohanes pasal 6 ayat 39, ayat 40, ayat 44, dan ayat 54. Ya baca saja Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 54 gitu ya. Enaknya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, di alam akhirat tidak ada perkawinan. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri yang didokumentasikan di Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33.
Kemudian yang kedelapan, kita dapat dari pengajaran Tuhan Yesus juga bahwa di alam akhirat manusia masih tetap akan saling mengenal. Jadi manusia mengenal satu sama lain. Nah, itu nanti dapat kita baca di Lukas pasal 19 ayat 19 sampai 24. Kemudian yang kesembilan, di alam akhirat nanti orang tidak dapat berpindah tempat antara surga, neraka, dan bahkan dunia. Kalau orang sudah di surga terus. Jadi abadi, tempat yang kekal disebut seperti itu. Kalau di neraka, neraka terus. Ya, tidak bisa pindah ke surga atau dari surga pindah ke neraka. Dan juga tidak bisa kembali ke dunia. Ya, seperti itu. Jadi ini dapat kita pelajari di Lukas pasal 16 ayat 24 sampai 31. Kemudian yang ke-10, kita dapati dari firman Tuhan bahwa di kerajaan surga ada upah besar. Dengan demikian juga diperkirakan nanti ada upah kecil, saudara ya. Karena ada upah besar, disebutkan seperti itu. Nah, itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal 5 ayat 12, juga Lukas pasal 6 ayat 23. Kemudian yang ke-11, berikutnya kita dapati sesuai yang dijelaskan firman Tuhan, di kerajaan surga nanti ada yang disebut terbesar. Ya, ada yang disebut mereka adalah yang terbesar di kerajaan surga. Jadi ada pribadi-pribadi yang disebut terbesar. Dan ada yang disebut yang paling kecil di kerajaan surga. Nah, ini dimungkinkan bukan besar kecilnya tubuh, tetapi kemungkinan adalah masalah kedudukan atau posisi. Silahkan dicek di Matius pasal 5 ayat 19 dan Matius pasal 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian yang ke-12, hasil pengamatan kita menemukan bahwa di kerajaan surga itu kegiatan yang jelas ada, pekerjaan atau kegiatan lah sebut aja seperti itu, yang disebutkan adalah menyembah Tuhan. Dan kemungkinan ini adalah kegiatan utama. Nah, ini dinyatakan di ayatnya banyak banget nih. Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11, Wahyu pasal 5 ayat 14, pasal 7 ayat 11, pasal 11 ayat 16, pasal 15 ayat 4, pasal 19 ayat 4 dan 6. Semuanya di kitab Wahyu, saudara ya. Kemudian yang ke-13, kita dapati bahwa kemungkinan besar di kerajaan surga besok masih ada makanan yang dapat kita makan. Ini ditafsirkan dari Tuhan Yesus pada waktu sudah bangkit dari kematian dan memiliki tubuh baru, Tuhan bangkit dengan tubuh yang baru, maka di Lukas pasal 24 ayat 41 sampai 43 itu dinyatakan Tuhan Yesus makan. Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya apakah ada makanan, lalu diberikan sepotong ikan goreng dan Tuhan Yesus makan. Nah, penafsirannya kalau dengan tubuh yang baru, tubuh yang dimuliakan itu Tuhan Yesus masih makan, jadi kemungkinan orang-orang di surga nanti juga masih bisa makan seperti itu. Walaupun ini masih perlu dicermati lebih lanjut silahkan, tapi faktanya Tuhan Yesus makan seperti itu. Kemudian yang ke-14, ternyata ada waktu yang merupakan hari pembalasan untuk membela mereka yang menjadi martir, yaitu terbunuh karena kebenaran firman Tuhan dan karena kesaksian yang mereka miliki. Itu dinyatakan di Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Nah, kemudian yang ke-15, yang terakhir kemarin, sesuai dengan pernyataan di kitab Wahyu bahwa pada zaman akhir Tuhan akan memberikan kuasa kepada orang-orang yang meninggal karena dipenggal kepalanya oleh karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan. Nah, ini orang-orang ini akan diberikan pahala untuk memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus. Itu dapat dicek nanti di Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6.
Jadi orang-orang yang menjadi martir karena dipenggal kepalanya itu justru besok menjadi raja, memerintah bersama dengan Yesus. Dikatakan kalau Yesus adalah raja segala raja, maka orang-orang itu akan memerintah sebagai raja-raja yang di bawah Yesus, kira-kira seperti itu tafsirannya. Nah, sampai di sini melalui penelitian kita akan firman Tuhan, kita sudah mendapatkan setidaknya 15 informasi tentang suasana akhirat, Bu Endah Tri Lestari ya. Jadi sebenarnya masih ada yang lain lagi yang dimungkinkan belum saya jumpai dari firman Tuhan ya. Jadi kalau saya lebih rinci lagi belajar mestinya akan lebih lagi, terutama dari kitab Wahyu. Bu Endah kalau ingin mencari poin-poin berikutnya suasana akhirat ini silahkan nanti di kitab Wahyu. Tapi untuk kali ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Jadi saya belum mempelajari dari kitab Wahyu yang lain, itu kalau dirinci nanti masih ada lagi suasana akhirat yang lain. Nah, tetapi setidaknya ke-15 hal yang sudah kita jumpai dalam pembahasan kita ini sudah dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Tri Lestari. Jadi yang ditanyakan kan yang pertama disebutkan oleh Bu Endah dalam pertanyaan bahwa besok pada zaman akhir manusia akan diberi tubuhnya baru, rohnya baru, dan semuanya baru. Maka pemahaman yang kita dapatkan bahwa manusia pada zaman akhir itu diberikan tubuhnya baru, tapi rohnya tidak baru. Karena, jadi kalau Bu Endah menyebutkan besok katanya di zaman akhir diberi tubuhnya baru, rohnya baru, semuanya baru gitu. Semuanya baru, tapi rohnya tidak baru. Ya, karena kalau rohnya baru berarti pribadi lain dong. Karena roh itu tidak dapat mati. Jadi rohnya ya tetap nyawa kita yang sekarang ada ini hanya diberi tubuh yang baru. Seperti itu. Atau tubuh yang diperbaharui. Karena saya percaya Tuhan Yesus dibangkitkan, itu tubuh yang ada itu rasanya tubuh Yesus yang tadinya dipakai di dunia juga waktu itu kan. Murid-muridnya dapat mengenali dia, tapi tubuhnya sudah diperbaharui, sudah tidak bisa dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Di satu tempat di mana ruangannya dikunci pintu-pintunya semuanya, pintu dan jendela, rupanya seperti itu. Tuhan Yesus bisa masuk seperti itu. Jadi sudah tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Nah, besok yang diterima itu tubuh kebangkitan. Ini yang pertama jawaban saya kepada Bu Endah. Jadi pengertiannya roh itu tidak dapat mati. Nah, kemudian jawaban saya yang kedua tentang berkumpulnya manusia pada akhir zaman. Ini kemarin juga sudah kita singgung, sebetulnya sudah terjawab semuanya, atau ini kali ini saya merangkumnya saja. Pertanyaan yang kedua ini itu sinkronisasinya bagaimana? Jadi sinkronisasinya ya bisa ketemu orang yang di bumi kawin 2 kali karena ditinggal mati, atau bahkan 3 kali 4 kali kalau pasangannya itu meninggal, pasangan yang kedua juga meninggal dan seterusnya. Di sana bisa ketemu, bisa kumpul gitu. Tetapi manusia hidup dalam alam penyembahan kepada Tuhan, dan secara budaya, jadi kalau ditinjau dengan cara berpikir ya itu sudah berbeda dengan di bumi. Kalau seorang meninggal oleh pasangannya kemudian menikah lagi, mereka dapat bertemu. Nah, kalau mereka bertemu itu mereka ini sudah berbeda pikiran. Jadi katakanlah misalnya seperti ini. Ada orang yang bercerai dengan pasangannya, lalu menikah dengan pasangan yang lain. Pasangannya ganti gitu. Nah, itu kalau mereka ini bertiga ini bertemu, itu pikirannya kalau di bumi mesti, wah ini mantanku ini. Begitu. Dan masih dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan duniawi. Bisa juga ya, wah masih ada rasa asmara dan seterusnya. Karena bisa dilihat
cerainya karena apa, seperti itu. Tapi besok kalau di surga sudah tidak seperti itu. Mereka bertemu, cara berpikirnya sudah berbeda. Ya, mantan-mantan pasangan suami istri itu tentu dari sisi perasaan pun sudah pasti berbeda situasinya. Tidak seperti ketika mantan suami istri bertemu masih di dunia seperti itu. Jadi di bumi masih terikat dengan perasaan asmara, kemudian ketertarikan secara penampilan, ketertarikan secara seksual, masih ada perhitungan secara sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nah, di alam akhirat hal-hal tersebut sudah tidak diperhitungkan lagi, sudah tidak dianggap penting, ya, sudah tidak masanya memikirkan beli beras harganya mahal dan seterusnya, itu sudah tidak ada pikiran ke arah itu. Nah, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka rencanakan itu sudah pasti sangat berbeda dengan ketika masih di bumi. Dengan demikian, yang mereka pikirkan saja tentunya juga sangat berbeda dengan hidup di bumi. Nah, dengan ini maka lengkaplah kami menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Tri Lestari. Terima kasih untuk pertanyaannya, di nanti pertanyaan yang berikutnya. Tapi yang kali ini perlu kita pegang sesuai dengan bagian Alkitab yang kita baca tadi di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Maka yang jelas orang benar itu ketika meninggal akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini yang penting. Jadi sekarang kita mengusahakan menjadi orang benar, tentu saja, ya. Jadi usaha kita terus berusaha sampai seluruh umur hidup kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Nanti kita akan sampai di hadapan Tuhan menikmati tempat kemuliaan itu. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan, sekali lagi ini jawaban terakhir untuk Ibu Endah untuk pertanyaan yang suasana akhirat ini. Dan sekali lagi ini masih bisa dikembangkan, tapi sampai di sini dulu ya, Bu Endah. Saya berharap Bu Endah Tri Lestari sudah cukup memahami dan mendapatkan banyak masukan dari apa yang kami gali dan kami ketengahkan. Jadi nilai yang dapat saya impartasikan, kita sudah mempelajari situasi akhirat dari firman Tuhan. Kiranya pemahaman kita ini menambah pengenalan akan Tuhan menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi, kita sudah mempelajari situasi akhirat dari firman Tuhan. Kiranya pemahaman kita ini menambah pengenalan akan Tuhan lebih baik lagi. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan kami terus beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi saudara yang mau mengikuti live streamingnya pada jam tersebut, tetapi renungan-renungan yang ada itu bisa dibuka lagi. Jadi kalau misalnya terlambat pada jam 6 malam, bisa dibuka nanti jam 7 atau jam 8 itu setelah tayang. Ya, jadi pengajarannya tetap masih bisa diikuti. Demikian juga dengan yang doa pagi. Jadi kecuali doa malam, kami juga menyelenggarakan pelayanan doa pagi. Kita bersama-sama melaksanakan doa pagi setiap jam 5 pagi pada hari-hari yang sama. Sudah banyak yang setia mengikuti, terima kasih. Dan kita diberkati bersama-sama, hanya temanya berbeda ya. Kalau yang doa pagi itu meneliti seluruh isi Alkitab sambil direnungkan. Kalau yang doa malam menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa.
Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, dan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.